Juga kami mengundang produser yakni Bapak Aris Bunda Irawan. Begitu juga kita akan undang dengan tepuk tangan yang bermeriah untuk Bapak Avesina selaku produser eksekutif. Dan juga kepada Bapak Budi Yulianto selaku produser eksekutif. Dan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Bapak Randy Gunawan selaku produser. Kita undang selanjutnya sutradara film The Bell yakni Bapak Jai Sukmo. Dan juga kami undang, sekarang kita akan undang para cast yang tadi sudah kita lihat sama-sama di film The Bell. Untuk yang pertama kita akan panggilkan sebagai Dr. Usman Septian Dwi Cahyo. Baik, selanjutnya kita akan undang Zinanzu sebagai Hanafi. Dokternya hidup lagi ya? Iya. Dokternya hidup lagi. Kepalanya masih nyambung ya. Selanjutnya kita juga akan panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah untuk Matias Muncus sebagai Tuk Baharun. Dan selanjutnya kita akan panggilkan Shalom Razada sebagai Isabella. Hidup Pak Muncus. Siap Dato. Cium tangan. Dan kita akan undang, ini yang dari pertama kita lihat, yakni Bisma Mulia sebagai Dato. Hai Isabel. Selanjutnya kita akan undang juga sebagai Airin Ratu Sofia. Lu mau kemana sih Dato? Jakarta. Jakarta. Dan kita beri tepuk tangan selanjutnya kepada pemeran Saidah Givina. Selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Nabil Lunggana sebagai Dedi. Nah ini. Selanjutnya kita akan saksikan kehadiran Velson sebagai Velson. Dan tersisa satu kursi lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk hadirnya Sita Perbatasari sebagai Sita. Luar biasa seluruh cast dan juga kru film Berdamah dengan tempat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah, yang lebih luar biasa lagi untuk hadirnya film Terus Bakru dan cast film Berdamah. Dan juga ini sebuah pencapaian dan sebuah prestasi bagi film The Bell Panggilan Untuk Mati akan tayang, akan hadir di Cannes Film Market di bulan Mei 2026 mendatang. Sudah hadir semuanya, ini keren banget. Ada kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman cast dan juga kru dari film The Bell. Untuk yang pertama saya mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Budi Yulianto selaku produser eksekutif. Sudah hadir Bapak Budi, boleh. Nah, berdiri kan Bapak ya? Iya berdiri. Nah, oke. Untuk yang Pak Budi, ini saya mungkin sudah berapa kali ketemu Pak Budi. Ini kemarin ngeliat film Pengen Hijrah, ini dari film romance gitu. Terus kemarin film lagi pergi ke planet Pelangi di Mars. Nah, sekarang ini agak berbeda Pak, agak seram-seram sedikit. Nah, apa sih sebenarnya yang pengen Pak Budi sampaikan di film The Bell ini? Ya, terima kasih saya sampaikan buat rekan media. Iya. Hanafi. Cek. Apa jangan-jangan ada penelabo di sini? Oh gitu. Maaf ya, kayaknya lebih pengalaman, tapi bunyinya nggak keluar juga. Oke, ya selamat siang, jelang sore ya rekan-rekan semua.
Saya ucapkan banyak terima kasih ya rekan-rekan sahabat media IOL yang sudah tadi menyaksikan film The Bell Panggilan Untuk Mati. Sedikit tadi kita ngintip-ngintip ya mendengar reaksi dari teman-teman. Saya lihat dapatlah gore-nya dari teman-teman. Jadi apa tadi yang saya di pembukaan disampaikan oleh putri saya, rupanya film kesayangannya dia dari semua film yang dibuat dirinya bisa tersampaikan juga ke rekan-rekan media. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa film ini ada, ya pertama memang film ini diangkat dari urban legend Belitung, tempat memang kelahiran saya, ya kampung dulu. Pak Hafiz pernah buat film yang sempat ke office juga di sana. Dan ini kami hadir kembali dengan genre yang berbeda. Kita bawa film ini dengan genre, kalau dibicarakan horor mungkin bukan horor juga karena ada romance-nya juga. Jadi perpaduan antara horor dengan romance juga. Jadi sesuatu yang mungkin berbeda ya di dunia perfilman Indonesia. Nah, kami bangga film ini hadir dengan membawa suasana mungkin baru ya. Baik itu hantu yang dibawa ya ke sini berbeda mungkin dengan cerita-cerita klinik yang dari tanah Jawa. Nah, film ini mengangkat urban legend dari luar Jawa. Nah, kami berharap dari saya sebagai executive producer mungkin selain film ini juga kita bisa mengangkat juga cerita-cerita lain ya di daerah-daerah lain ya khususnya yang punya urban legend yang mungkin tidak kalah menariknya dibandingkan juga yang ada di Belitung. Tapi ini titik awal buat kami ya, MBK Production bersama Sinemata bisa menghadirkan satu tontonan yang berbeda tentunya. Nah, kami kemarin juga dapat kesempatan ya mempreview film ini, saya dengan Randy ke Malaysia, dan pas mereka melihat, loh ini kok berbeda ya dengan horor-horor lainnya, mereka tertarik juga untuk ini. Tadi diumumkan juga sama kami juga dapat kesempatan film ini juga akan dibawa tadi di Festival Cannes untuk dipasarkan di sana. Ya semoga film ini tentunya kami berharap tanpa dukungan para sahabat media, KOL dan lain-lain, film ini tidak akan sukses ya hanya di bioskop ini saja. Tapi kami ingin juga kalau memang film ini tadi disaksikan bagus, menarik dan menjadi sesuatu, mohon pemberitaannya dan penyebarluaskan lagi, lebih banyak lagi diajak penonton bisa menyaksikan sesuatu yang berbeda mungkin dari film-film yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Barangkali dari Pak Hafiz ada mau ditambahkan, Pak? Ya, silakan Pak Hafiz. Saya kira cukup ya. Saya belajar dari Pak Randy nih. Intinya tentu kalau filmnya dengan tagline-nya Panggilan Untuk Mati, tapi teman-teman yang hadir tolong panggilan untuk nonton filmnya. Iya. Ya. Oke? Oke. Saya kira itu yang perlu diberikan. Di film ini, industri film ternyata dengan kehidupan nyata sangat bukan berdiri sendiri gitu. Apa yang disampaikan mungkin ceritanya horor, tapi ada cerita tentang soal manusia. Dan teman-teman yang lain di film-film yang lain juga ada hal-hal yang terjadi di hari-hari ini, dan itu bisa menjadi bukan sekedar bikin horor yang menakut-nakutkan, tapi ada storytelling yang sedang kita ceritakan. Mungkin teman-teman ini ada mental health, ada seseorang yang ada problematik segala macam. Nah itu sebenarnya trigger-trigger itu yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau kata Mas Jai, sebelum Mas Jai dibilang, bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi situasinya memang sangat menyeramkan. Kalau kemarin hati-hati dengan leher ya Mas Mucus ya. Itu saya kira. Jadi terima kasih teman-teman. Mohon kita sebarluaskan. Mudah-mudahan film ini mendapatkan apresiasi sebanyak mungkin. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tebal, Panggilan Untuk Mati ini akan hadir di Cannes Film Market mendatang. Nah, menurut Pak Randy sendiri bagaimana melihat potensi film ini di pasar horor? Baik itu
lokal maupun internasional. Sendiri sebenarnya kami dari MK Production dan Sinemata kami bersyukur, kita semua bersyukur karena lahir di Indonesia ya. Indonesia ini penuh dengan culture yang berbeda-beda, sangat diverse, dan masing-masing daerah punya folklore sendiri, punya urban legend sendiri, dan hal ini menjadi daya tarik yang sangat besar bagi pasar di luar. Kami sudah coba, tadi Pak Budi juga jelaskan, kita udah coba untuk bertemu dengan beberapa distributor di luar juga, dan mereka itu sama-sama sangat tertarik, terutama dengan cerita yang mengandung urban legend gitu. Jadi harapannya film ini bisa diterima bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya masih bersama produser kita. Saya mau bergeser sedikit ke Pak Aris Huda Irawan. Nah, selamat sore Pak Aris Huda. Ya, sebelumnya pertanyaan. Ini pokoknya teman-teman semua katanya tadi ini masih ada yang bingung sama Edinya. Nanti langsung ditanya aja di sesi pertanyaan ya. Pokoknya nanti ada kesempatan buat teman-teman buat bisa langsung nanya. Nah, kita bergeser ke Pak Aris Muda yang akan selalu muda ya. Nah, dengan film tebel ini Pak Aris, kira-kira target pasar apa yang cocok untuk film tebel Panggilan Untuk Mati? Silakan Pak Aris. Soal pasar dan penonton dan lain sebagainya itu sebentar saya ingin tanya ke teman-teman media. Boleh. Menurut kami film ini kan banyak pembedanya, diferensiasinya kan banyak, ceritanya, plot twistnya juga. Nah, saya ingin satu frekuensi nggak? Teman-teman media seperti itu merasakannya. Saya ingin tanya, ada yang berbeda nggak dari film ini untuk plot twist ceritanya dibanding film horor sebelum-sebelumnya? Ya, ada yang saya nggak dengar nih. Suaranya dong. Ya, artinya market kami yang kami sasar adalah para penonton film Indonesia, baik horor maupun tidak, yang ingin mencari hiburan atau film yang berbeda. Itu yang kami tawarkan salah satunya. Meskipun secara keseluruhan film ini adalah ya pasti soal horor, menakutkan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi plot twist ceritanya itu. Boleh dibuka Pak, kalau mereka ingin menulis Pak Budi. Jangan, Spoilernya. spoiler itu. Bagaimana Pak? Jangan. Nggak boleh ya, spoiler ya. Itu makanya nggak, maksud saya teman-teman menulis boleh bagaimana ikut membantu kami memancing penonton rasa ingin tahunya biar tergugah untuk menyaksikan film ini dengan tulisan teman-teman. Artinya kalau memang penonton yang ingin kami sasar itulah anak muda penonton film yang ingin merasakan sesuatu, merasakan sensasi tentang bagaimana gore, horor dan lain sebagainya, tapi punya kemasan romantis yang juga punya plot twist yang berbeda. Itu Mas. Oke, pokoknya anak muda yang nggak cuma nonton horor. Jadi kalau udah nonton film ini, romansnya dapat, horornya dapat, tapi agak-agak plot twist di belakangnya. Begitu ya Pak Aris Muda ya? Kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak, kasih tepuk tangan untuk Bapak Aris Muda. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke saudara kita, Mas Jai. Nah, oke. Siap. Selamat sore Mas Jai. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman media yang sudah hadir di kemacetan sore ini. Oke, pertanyaan untuk Mas Jai, jika nantinya setelah menonton film ini penonton hanya mengingat satu perasaan setelah menonton film ini, Mas Jai pengennya perasaan apa yang diingat Mas? Haru. Haru. Kenapa haru gitu Mas? Ya karena dengan menonton, dengan mengikuti cerita film The Bell, saya berharap sebagai filmmaker penonton bisa mengikuti jalan ceritanya, nggak hanya sensasi horornya, tapi gimana penonton bisa ikut masuk ke dalam karakter, maksudnya menikmati gimana sebagai Danto, sebagai Danto. Cek. Iya, saya berharap penonton bisa menikmati dan terbawa dengan storynya. Oke, jadi bisa penonton menikmati semua storytellingnya sebagai Danto gitu ya. Jadi ceritanya itu ngena banget lah sama penonton ya. Saya berharap begitu.
Toh juga sebenarnya ceritanya dari film The Bell ini kayaknya lebih mudah dicerna gitu ya teman-teman, nggak bingung kan? Dengan kehidupan sehari-harinya ada juga yang ada di situ. Oke, terima kasih Mas Jai. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kalau tadi sudah ke sutradaranya, sudah ke produsernya, saya mau lagi ke penulis naskahnya, Mas Prisnanda Dwi Satria. Oke, silahkan. Untuk selamat sore Mas Prisnanda. Siap. Untuk Mas Prisnanda sebagai penulis naskah nih, saat menulis naskahnya dan melihat hasilnya, gimana Mas? Hasilnya seperti apa? Kalau dari buat Mas Prisnanda sendiri? Saya sebagai penulis itu biasanya kan selalu kalau dapat cerita gitu ya, dan cerita saya harus menemukan core dari inti cerita ini apa gitu loh. Nah, waktu sebelum saya ke Belitung, saya belum nemu nih apa ya core-nya apa ya. Pas saya kesana, terus saya lihat beberapa hal yang ketemu sama lokal, terus lihat pemandangan, lihat ini, kemudian oh ini ada cerita nih yang bisa saya nemuin kalau ceritanya nih. Kalau ceritanya yaitu adalah waktu itu saya lagi research tentang Padanglalang. Kayak tadi ada banyak Padanglalang ya. Itu kalau kesana ternyata susah bikin susah nyarinya yang benar-benar bagus gitu ya, susah nyarinya. Terus saya baru ngeh, oh ini berarti pada beberapa hal yang hilang nih, udah banyak dengan penambangan timah gitu. Jadi berapa yang hilang, saya baru kepikir oh ya ini bisa jadi core sebuah cerita untuk tulisan saya, yaitu gimana kalau leher yang terpenggal itu bukan hanya memisahkan kepala dan badan saja, tapi juga pikiran dan hati. Dan kalau misalnya itu sudah terjadi, apakah bisa dianggap manusia? Rasa itu aja. Terima kasih. Wow. Dan satu lagi Mas Pris. Satu lagi. Kira-kira pesan atau pengalaman dari Mas Nanda yang ingin dibawa pulang oleh penonton ini setelah nonton film The Bell ini gimana, Mas? Ya tentu saja saya pengen merasa tercekam ya, terhantui, dan kalau di rumah sendirian tiba-tiba ada nomor The Bell atau nggak dengar tapi karena suka dengar dikit gitu. Apa itu kayak merasa mungkin bukan The Bell tapi kayak suaranya kayak The Bell gitu. Mungkin itu ya, tapi pokoknya suara The Bell terngiang-ngiang lah sepanjang paling nggak seminggu ke depan lah. Boleh tepuk tangan. Pokoknya harus seminggu ke depan tukang es krim nggak boleh lewat di depan rumah kalian ya. Sendok jatuh aja jadi bel kok. Sendok jatuh aja langsung keliru. Apa nih gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol sama para guest yang sudah hadir di depan kita. Untuk yang pertama, kita ke Nabil Lunggana, Sita Permatasari, dan Felsen. Nah, ini nih. Boleh berdiri. Gimana rasanya terlibat dalam film The Bell, berperan sebagai YouTuber yang jadi biang kerok di film ini? Ada pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang dan mewakili Gen Z nih. Nah, silakan boleh dari mana? Dari Sita dulu, boleh. Rasanya senang sekali ya bisa ikut terlibat di sini, apalagi aku juga kan mainnya sama Nabi, sama Felsen dalam satu frame, itu menyenangkan sekali. Dan pesannya sebenarnya untuk Gen Z karena ini kan melibatkan tradisi, apalagi sekarang kan dikit-dikit apa-apa diviralin, apa-apa dipublikasikan tanpa sebenarnya harusnya kita lihat dulu nih do and don'ts-nya itu seperti apa. Jangan mungkin asal yang kita publikasikan gitu, terutama melekat dengan tradisi, apalagi adat istiadat gitu kan. Itu kan kita sedang di tanah orang lain ya, jadi seenggaknya ada unggah-ungguhnya lah, mungkin bertanya dulu gitu, nggak langsung apa-apa harus disebarluaskan gitu. Mungkin mau menambahkan Felsen dan Nabil? Oke, pokoknya nggak gegabah lah ya. Selanjutnya silakan. Halo, kalau dari saya pengalaman syuting itu sangat menyenangkan sekali, apalagi para artis-artisnya humble semua, menyenangkan, suasana nggak tegang, dan juga daerah syutingnya itu adalah daerah saya, yang dimana syutingnya dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya merasa bangga banget bisa
ikut serta dalam syuting ini. Wow, selanjutnya silakan. Tadi apa ya pertanyaannya? Ini nakal nih. Emang karakter Dennis nakal, kalau kayak gini benar terbukti ya. Nih, gimana rasanya sebagai YouTuber yang menjadi biang kerok di film itu, dan kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada penonton mewakili Gen Z? Nah, silakan. Pastinya senang bisa terlibat di dalam film The Bell ini. Terutama juga di sela-sela itu aku main juga sama Kasita, sama Zidan, ke pantai Belitung, nyoba-nyoba hal-hal baru. Terus untuk pesan-pesan buat Gen Z, jangan terlalu cepat untuk mengambil tindakan. Wih, Nanti palanya buntung tuh. intinya itu ya, jangan terlalu cepat mengambil tindakan, nanti kepalanya buntung ya. Oke, nanti kamu setiap abis teman-teman kamu nonton gitu ya, pasti kamu akan dinotis, oh gara-gara elu nih. Oke, terima kasih Nabil, Sita, dan juga Felsan. Dan selanjutnya kita bergeser kembali ke Septian Dwi Cahyo. Mas, oh sudah. Oke, siap. Mic-nya boleh dioper. Saya ngeri gitu ya. Ini sudah rapat lagi Mas lehernya. Mas Septian, melihat karakter Dr. Usman di film The Bell ini, kira-kira ada kesulitan apa gitu memerani peran dokter di film The Bell sebagai dokter dan berperan dengan teman-teman yang lainnya? Silahkan dari Mas Septian. Ya, selamat sore, terima kasih buat rekan-rekan media semua yang sudah menonton dan sudah hadir, semua cast dan para produser. Ini malam yang ditunggu-tunggu ya, Pak. Akhirnya datang juga waktunya untuk premier dan akan tayang di bulan Mei nanti. Saya bangga dan saya sedikit punya kebanggaan dan kebahagiaan bahwa Indonesia punya salah satu maskot horor yang baru ya, Penebok gitu ya. Saya juga baru tahu, saya nggak tahu kalau ikut syuting ini baru tahu saya ternyata di Indonesia ada Penebok yang teman-teman udah lihat, dan ini keren banget buat saya. Dan apalagi saya sebagai dokter di sana harus menjaga para anak-anak muda ini dari serangan penebok gitu ya. Dan ternyata saya adalah nonton aja ya di bioskop. Terima kasih. Oke. Pokoknya nonton aja ya di bioskop gitu, itu kuncinya. Terima kasih Mas Septian, luar biasa. Dan kita bergeser sedikit ke Om Mucus, mau Matias Mucus. Nah, kok ini dilewatin? Ada sesinya. Mentang-mentang dia kecil. Ini kunci Om, soalnya Om. Oke, Om Mucus berperan sebagai Tuk Baharun, seorang dukun yang mewarisi ilmu pusaka lonceng secara turun-temurun. Bagaimana Om Mucus melihat karakter Tuk Baharun dan terutama konflik antara kakek dan cucunya? Silakan Om. Konflik saya sama cucu saya. Betul. Tunggu saya nginget ya. Oke. Enggak, ini film ini lumayan 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Dan saya harus recovery lagi tuh pikiran saya. Gini, sebagai dukun sebetulnya usaha saya yang paling signifikan itu di dalam cerita film ini adalah bagaimana menyambungkan kembali pikiran dan perasaannya. Masuk dong dialognya beliau tadi kan. Ternyata pikiran dan perasaan itu susah banget tuh disambungin karena udah terputuskan. Itu cerita di dalam The Bell ini. Makanya kalau pikiran itu nggak dipakai, ya hati juga nggak ada artinya. Gitu pun sebaliknya, hatinya nggak dipakai, kepala juga nggak ada artinya. Jadi jangan sampai kepala kita tuh putus gitu ya Mas ya. Nah jangan sampai kepala kita putus dari raga kita, nanti hidup kita nggak berarti. Itu upaya dukun secara kerennya, tapi secara tradisionalnya terus terang saya belum nonton, beliau-beliau ini udah pernah nonton.
Jadi kalau bertanya ke gue, bingung gue jawab. Ya itulah problem saya. Mungkin para media ini nggak perlu lagi diajarin untuk keterangan saya. Mereka udah nonton dengan sangat teliti dan mereka ini expert di bidangnya. Tinggal mereka menulis bagaimana supaya penonton kita itu bisa mengamini film ini salah satu film yang bisa diunggulkan gitu loh Mas. Amin. Kalau saya mau jualan kan apa yang mau saya jual? Produser bukan. Lah iya dong. Ya. Tapi saya happy lah. Artinya Arul senang dengan film ini, saya udah happy banget. Saya yakin garda depan wartawan media yang ganas kan beliau nih ceritanya di tahun 2026 ya. 2027 nanti dia lagi. Oke, teman-teman mohon dibantu dengan sangat, dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan teman-teman media bisa menyambungkan bahwa upaya kita yang sudah berlangsung lama kita bikin di Belitung ini mudah-mudahan bisa diterima di masyarakatnya. Thank you, terima kasih. Amin, thank you Om Ucus. Dan selanjutnya kita bergeser kembali ke Shalom Razade. Nah, halo, selamat sore Shalom. Sore semuanya. Sebagai Isabella yang kita cuma sedikit melihat wajah dan kepalanya ya. Oke. Kan sekarang. Oh ini yang dari tadi gitu ya. Oke, untuk Shalom ada satu pertanyaan ya. Penebok nih. Nah, sebagai penebok si Shalom kan, ceritain dong saat pertama kali kamu ditawarin film ini, kemudian apa yang bikin Shalom tertarik untuk memerankan sosok penebok ini dan juga aktivis di zaman Belanda. Katanya Shalom sampai harus belajar bahasa Belanda dulu gitu ya, karena ada beberapa dialog yang menggunakan bahasa Belanda biar bisa mendalami perannya Isabella. Silahkan Shalom. Selamat sore semuanya. Sore. Lupa juga bahasa Belandanya apa Om, jujur. Iya, jadi sebenarnya nggak ada di script ya bahasa Belandanya. Itu sebenarnya ide saya sendiri. Wow. Sebagai apa ya, biar kadang lihat Isabella ini gimana ya cara dia menyampaikan pesan ini ke orang Belandanya, biar orang Belandanya tuh mengerti bahwa oh nih Isabella tuh serius, dan ya of course dia juga keturunan Belanda gitu. Jadi aku ngasih ide, Pak saya ganti ya ke bahasa Belanda. Akhirnya nyesel, tapi nggak apa-apa, bagus. Dulu belajar sama siapa gitu. Ya, tapi akhirnya terjadi karena menurut aku itu penting juga buat Isabella. Tapi kenapa awalnya aku tertarik? Karena ternyata si hantu penebok ini juga ada alasan kenapa dia mengumpulkan si kepala ini. Bukan sekedar teror aja, tapi sebenarnya oh ternyata apa hantunya ini sebenarnya punya hati ya. Kayak maksudnya dia cuma kepingin ketemu orang yang sangat dicintainya, kepingin orang itu melihat dia dengan seutuhnya. Berarti, dan aku nggak pernah melihat ini dari hantu-hantu lain gitu, dan aku juga malah jadi terharu pas baca skripnya karena oh ternyata kenapa dia mengumpulkan kepala ini, karena ada tujuannya, ada makna di balik itu. Itu sih yang bikin aku tertarik sama penebok ini. Wow, maknanya apa? Langsung tonton aja pokoknya ya. Oke, thank you Shalom. Luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Oke, dan selanjutnya kita bergeser juga ke Givina. Ini dilengkap juga nih. Nanti ada sesinya. Oke, Givina selamat sore. Ada banget nih semua dilengkap. Selamat sore. Selamat sore Givina. Nah ini kita mau ngobrol lagi nih. Givina ceritain dong, kira-kira ada nggak adegan yang masih membekas secara pribadi di diri kamu setelah syutingnya udah selesai gitu ya. Terus karakternya kan tetap care ya sebagai Saidah gitu. Nah ini kira-kira Saidah ini karakternya tetap care sama sekitar walaupun situasinya sedang kritis pas jadi perawat. Nah itu kan ada kesamaan antara karakter Saidah dengan karakternya pribadinya Givina setelah syuting. Apakah ada? Silakan Givina. Yang masih membekas tabok-tabokan. Bener banget Pak Afres. Nanti aku akan tanya juga nih ke teman-teman media. Selamat sore semuanya. Sore. Kita bertemu lagi ya. Terakhir kita press con trailer dan juga poster.
Terima kasih teman-teman tuh gagap. Kan aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman media karena sudah menyempatkan nonton film kita semua, film The Bell. Pada suka nggak? Suka. Karena kita sebagai pemain juga belum ada yang nonton, jadi kita juga lumayan deg-degan nanti nonton saat premier. Apa tadi ya pertanyaannya Mas ya? Kira-kira ada nggak karakter yang sama jadi Saida sama Givina? Nah kalau di sana kan Givina sebagai karakter yang care, yang peduli walaupun keadaannya ini sangat kritis gitu ya. Oh sorry, ini dulu ya scene paling diingat. Apa tuh? Yang mana? Ya, Oh ya. Tadi Pak Apes di belakang aku mendengar scene tabok-tabokan, itu betul banget. Oh ternyata yang sama yang tabok-tabokan Pak Apes. Karena itu juga membekas buat saya ketika kita disuruh ngulangin. Maaf Pak, nanti makeup saya geser. Kalau teman-teman ingat tadi di film ada adegan baku hantam tipis-tipis antara Saidah dan Irene. Sebenarnya waktu di lokasi tuh lucunya kita udah janjian ya kalau nggak salah ya, itu udah janjian, udah latihan, nanti kamu nampar ke sini, aku udah dong, berarti teknis ya ketika adegan. Ternyata kayaknya kita terlalu mendalami ya, emosional. That's why ketika ditampar sama Irene, Saya kaget. Bisma juga kaget, Dokter Usman juga kaget. Jadi kita kayak lanjut. Oke, tampar balik. Itu dari hati deh kayaknya aku juga agak lupa. Tapi lucunya setelah kita cut, kita tuh sama-sama, kamu gak mau maaf ya. Enggak deh, tapi kayak kamu personal deh tadi. Kenapa sih? Kenapa gitu? Itu sih yang paling aku ingat. Jadi lumayan sakit tapi seru lagi, lucu. Gitu. Si Bisma apalagi seneng banget ya. Oh iya. Iya kan? Wih, lagi dong. Gitu, dikata gue mah sakit jir. Gitu. Terus kalau yang kedua kesamaan antara Saida dengan Givina, sebenarnya lebih ke mungkin kita berdua itu tuh sebenarnya sama-sama suka ada insting untuk melindungi orang lain kali ya sebenarnya, tapi caranya aja yang berbeda. Tapi sebenarnya jenis-jenis orang yang seperti ini tuh karena tidak ada orang yang bisa diandalkan di lingkungan kita gitu loh. Wah. That's why mungkin rasanya tuh kayak oke, gue harus step in supaya semua berjalan dengan lancar biar semuanya aman. Ya mungkin agak-agak kontrol freak sih. Pokoknya harus diri sendiri yang jadi ininya deh pokoknya ya, biar semuanya aman, semuanya perfect gitu ya. Sebenarnya care, tapi kalau dilihat dalam-dalam agak kontrol freak sih. Wah. Cuma sebenarnya niatnya baik dan mungkin itu yang bisa aku lihat dari karakternya Saida sama Givina sih, kayak di sisi itunya. Tapi setelah ditampar sudah nggak sakit kan sekarang ya? Nggak ada sih, cuma rasa di hati sih masih ada. Ya, Airin ya? Oke, thank you. Thank you. Nah, selanjutnya kita bergeser ke Bisma Mulia. Nah, oke, selamat sore Bisma. Selamat sore semua. Nah, untuk Bisma nih memerankan karakter Danto yang care dan melindungi orang sekitarnya, namun ternyata menyimpan plot twist nih. Gimana caranya Bisma membentuk karakterisasi dari latar belakang Danto? Karakter Danto ini di film bisa dibilang sangat ambisius gitu ya. Bisma sendiri aslinya termasuk orang yang ambisius atau orang yang ya go with the flow aja gitu? Oke, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini project yang aku waktu ngerjainnya ngerasa happy sekali. Happy banget. Wow. Nomor 1. Karena waktu ngerjainnya kita bener-bener hati-hati dan waktu rembukan masalah karakter ini sama Pak J itu bener-bener ibarat aku ngerasa sebagai aktor kadang ada titik bosannya. Tapi saat aku bahas karakter ini itu kayak happy lagi, kayak aku menemukan semangat baru untuk berkarir karena kita benar-benar bahas satu persatu asal mula karakter Danto, terus backgroundnya karena menurutku aku sebagai aktor juga merasa sedikit terjebak nih dengan karakter Danto. Teman-teman tadi udah nonton kan kayak gimana karakter Danto, jadi
sangat hati-hati untuk mainin Danto, untuk aksi reaksi, karena saat ada satu scene seumpama sama Airin dan kelihatan sedikit emosi, aku takutnya emosi ini akan gambarin plot twist tadi kayak yang sebelumnya ditanyain belakangnya nanti. Jadi cukup hati-hati dalam memerankan Danto. Dan kalau aku sendiri kalau ditanya ambisi atau enggak, sebenarnya aku merasa cukup dekat dengan karakter Danto karena green flag-nya dong. Karena di usiaku yang menginjak dewasa ini, kasih paham. cukup diberi pilihan antara ambisi dan harapan dari keluarga. Jadi ambisiku ternyata nggak bisa 100% aku penuhi karena ada sedikit tanggung jawab dan harapan dari keluarga. Jadi itu cukup aku merasa dekat dengan karakter Danto di situ. Wow, satu kata dong buat Danto kira-kira dari Bisma apa? Danto, karakter Danto ini bilangnya keren. Keren. Wah. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Ratu Sofia. Selamat sore. Sore. Nah, melihat Ratu nih, bagaimana Ratu melihat dan mendalami sosok karakter Airin yang sebenarnya fragile tapi sok keras di film ini. Kalau disuruh pilih nih, Ratu lebih pilih ketemu penebok apa ketemu kuntilanak? Oke, izin menjawab ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang ke tayangan perdana film kita hari ini. Aku izin menjawab. Kalau ditanya lebih mending ketemu penebok atau kuntilanak sih aku penebok ya. Wah. Kenapa? Karena nggak ada mukanya. Wah. Jadi gue nggak serem-serem banget gitu ya. Oke. Kan kalau kuntilanak kan masih ada mukanya, dia masih bisa ngeliat gue kan. Betul. Kalau penebok kan cuma badannya doang, senggol dikit aja. Ini mah lucu ya. Gitu. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, melihat karakternya Airin sebenarnya sedikit ada persamaan dengan Ratu Sofianya sendiri. Karena memang Ratu Sofia ini juga sebenarnya sok keras ya. Tapi aslinya enggak, cuman terkadang karena tekanan atau pengalaman hidup. Jauh banget tuh ngomongin pengalaman hidup. Oke. Baru 22 ya kan? Nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada kesamaan juga. Dan Airin ini kan kalau kalian tadi nonton lumayan berisik dan menekan ya orangnya, yang kayak berisik terus nggak bisa diem, anxiety, anxious gitu-gitu. Ratu Sofia juga begitu. Terus keras kepalanya lumayan hampir mirip, cuman Airin lebih keras daripada Ratu Sofia. Wah. Kalau Ratu Sofia nggak gitu-gitu banget, masih normal orang Sumatera aja gitu. Dan ya sih gitu aja sih. Pokoknya lebih keras Airin ya daripada Ratu Sofia. Lebih keras ya? Airin, bener. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ratu Sofia. Ini lebih milih ketemu penebok ya. Katanya nggak ada mukanya tapi hati-hati lehernya yang kita nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita bergeser kembali ke Zidan Zul. Ini luar biasa Jadi nih. kamu merangkum semua omongan mereka ya. Kamu terakhir kayaknya ya. Kalau disimpulkan secara serius ini jualan ini ya. Wah, silakan. Semangat Zidan Zul. Nah, Bismillah. nih Zidan Zul nih ya. Oke, Zidan, selamat sore. Sore. Sehat? Alhamdulillah. Ganteng banget hari ini. Zidan, ceritain dong pengalaman seru apa nih di balik syuting film The Bell. Nah, kira-kira nanti di akhirnya kira-kira Zidan masih hafal gak mantra yang Hanafi bacain di film ini? Ya siap. Silakan Zidan. Kira-kira kamu punya cerita seru apa gitu di film pas lagi syuting gitu ya? Hati sama pembisik. Kalau kejadian seru sih banyak ya. Satu boleh satu. Satu aja. Boleh satu. Ya, bayang apa gitu. Kalau satu itu waktu lagi main ke pantai sama Kasita, Bang Nabil gitu.
Oh, main mulu kata Kasita. Oke, terus satu lagi. Pas lagi syuting nih, gimana rasanya Zidan? Seneng kah? Apa kayak deg-degan, malah takut itu bagaimana dari Zidan Su? Pas lagi syuting sih banyak yang ketawanya ya. Oke. Bareng sama Kak Bisma, Kak Givina, sama Kak Ratu. Wow. Gak disebut katanya. Ya, harus disebutkan takut dimusuhin dia. Wah. Tapi kamu memahami karakter Hanafinya mudah atau gimana dari Zidan? Lumayan sih Kak. Lumayan sulit. Saya digocek ini ya. Oke, satu lagi terakhir saya minta Zidan masih hafal gak kira-kira mantranya yang Zidan bacain di film The Bell? Silakan Zidan. Berdiri boleh. Di tengah, di sini. Di sini. Di sakral ini. Di sakral ini. Jangan main-main di sini. Nafas. Pakai tangannya. Tunggu, jangan mulai dulu. Omar dulu belum siap. Ya. Oke. And action. Hutan raya, penebok raya. Kau datang dari hutan raya. Mulalah kau ke hutan raya. Kau usah bertemu anak sidang manusia. Mohon bertemu anak sidang manusia. Tunduklah kau 7 kali kenaku. Keren. Zidan keren. Waduh, ini leher saya mulai gatal nih Zidan, tolong. Ini gara-gara mucus nih. Oke. Terima kasih Zidan, luar biasa. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Saya minta satu, barangnya ada satu tanya penanya dari teman-teman media, silakan. Ya. Iya, gue ditunjuk, jadi gue harus kembalikan lagi nih. Yang pertama, terima kasih Pak Afes dan Pak Budi, Mas Aris Muda dan skenario ya. Jaya Sukmo ini bisa memvisualkan hantu yang kalau dia terpicu dengan bunyi-bunyian itu langsung mati loh. Berpisahnya kepala dengan hati, betul. Pemahaman skenario itu kalau kita harus kulik, ini membuat kita merinding. Teman-teman media nonton sekali lagi. Kalau Anda melihat kuntilanak, genderuwo ataupun tuyul, itu efeknya nggak terlalu bermasalah dengan kamu ya kan. Tapi kalau dengan penebok ini ya Anda mati aja. Dan kemudian pada saat kepalamu sudah berpisah dengan badan ya udah mati gitu, sudah nggak bisa lagi. Terus terang Pak, kalau saya mendengar Swangi ini lebih mengerikan dengan Swangi. Satu hal yang harus kita lihat dari folklore kita ya kan. Dan kenapa dunia sangat tertarik kalau saya mendapatkan penjelasan dari Randy. Ini sangat wajar sekali Mas Aris, bahwa kami ini kan terbiasa dengan hantu yang banyak sentimennya ya, dari unsur budaya dan sebagainya. Tapi kalau penebok ini kan dia lebih jujur, dari sisi tampilan. Kemudian Bisma mewakili wajah orang Indonesia, sangat Belitung gitu ya. Wajah yang penuh kemunafikan, yang kemudian hanyut dan kemudian terasa lebih green flag. Ternyata di akhir film kan ketahuan ya Givina ya. Ternyata dia ini mental health gitu loh. Betul kata Pak Afes. Kalau ada isu tentang mental health, mungkin saya melihat tokoh Danto. Ya Mas Jai, tolong saya dikoreksi Mas dari sisi penokohannya. Makanya saya menunggu Pak Budi, mudah-mudahan ini bisa 1 juta penonton lebih. Amin. Supaya ini bisa The Bell 2 bisa mengungkap Danto maumu apa sih dengan kerincing-kerincing ini? Apa mau ke Jakarta mau jualan es krim kan? Jadi komedi dong itu, horor komedi. Kalau Isabel memang awalnya saya tidak bisa nyangka nih siapa yang kemudian harus kemudian jadi hantu ya, dan kemudian saya ngelihat Isabel yang berpisah dengan Zulkarnain. Ada cinta yang nelangsa ya Mas Omucus, cinta yang kemudian harus tertebas gitu ya. Kok pilihannya memang harus ditebas gitu ya saat itu, dan kemudian dialah kemudian yang menjadi penebok di film ini. Saya mau nonton lagi Pak Budi, karena terus terang saya nonton itu di sekeliling orang yang mengomentari gitu loh setiap hari kan. Ya. Jadi saya agak noise tadi ya kan. Kiri saya dikomentarin, kemudian kanan saya dikomentarin. Jadi saya sepertinya memang harus memilih
tempat duduk yang agak sepi nih, Jivina dan Ratu Sofi, untuk menikmati film ini, ya kan? Supaya creepy dan bunyi loncengnya ini lebih terasa. Itu aja sih Mas. Saya memuji Jivina, Ratu Sofia dan kemudian Bisma karena mereka ini kan mewakili wajah Nusantara ya. Saya melihat banyak hal yang positif dari teman-teman cast manager ya kan, untuk mengundang mereka main di film ini tepat sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya harus menampilkan sesuatu yang creepy dalam hidup kita. Terima kasih Mas. Terima kasih. Boleh kita dijawab dulu, silakan. Barangkali maksudnya mau ditanggapi gitu dengan secara dipuji tadi. Gua nanya ke hostnya aja mungkin Ratu Sofia. Oke. Honor lu MC berapa? Mau ditambahin kayaknya nih. Oke, selanjutnya ke Bapak yang sebelah sana belakang, silakan. Harus medianya ya. Dia suruh jawab. Musiknya apa begini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan medianya ya. Gue Lolo dari thenewstar.com. Ini gue masih merasa janggal gitu. Ini kan filmnya setan dari Bangka Belitung ya. Kenapa The Bell? Kenapa nggak penembok aja gitu? Karena kan kita kan mencari namanya setan-setan di daerah itu kan macam-macam tuh. Ada pocong, ada genderuwo. Kenapa nggak penembok? Karena kalau menurut saya The Bell itu terlalu ke modern banget gitu. Kan kita orang Indonesia gitu. Kenapa nggak penembok? Jadi penembok jadi supaya orang mengenal bahwa ghost yang ada di Indonesia itu ada yang lebih aneh. Bukan The Bell, tapi penembok. Bukan The Bell. Kenapa memilih The Bell? Apakah ada sedikit itu Pak? Maaf untuk ajuan bagusan penembok apa The Bell? Sempat begitu nggak Mas Aris? Makasih. Oke, silakan. Boleh langsung dijawab. Itu dulu. Susah bayarnya ini Pak. Murad loh. Siapa namanya itu Mas Tambal? Boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Artinya dalam skema besar senario ataupun penulisan itu atau dalam cerita ini The Bell yang kita highlight di situ, bahwa di sana ada penembok, terus kemudian setannya itu yang menjadi bagian dari kita promosikan atau kita sebutkan dalam cerita, ya tetap The Bell-nya yang menjadi sebab musabab dan cikal bakal sebuah cerita secara keseluruhan. Kalau dari Mas Aris Putut sebelum dilanjutin katanya ada teman-teman sini minta berdiri Mas biar kelihatan. Jadi dari tadi. Iya, tadi udah berdiri sih sebenarnya. Dari kemarin. Yang mana yang berdiri? Maka dipertegas. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Artinya The Bell itu menjadi ide awal, ide cerita, dan itu yang kenapa menjadi sebab musabab cerita ini berjalan dan menjadi landasan cerita. The Bell-nya, bukan penemboknya. Bahwa di situ ada hantu yang memang disebut penembok untuk daerah Belitung. Itu ciri khas yang ingin kita tonjolkan. Mudah-mudahan penembok ini menjadi liga hantu baru di Indonesia. Liga. Coba Mas Pris, barangkali penulis kita lebih paham. Iya. Aku ngerasanya sih The Bell itu emang, aku ngerasa kalau penebok itu kayak biasa banget, kayak ada saya sempat ngobrol-ngobrol kenapa nggak penebok aja gitu, tapi penebok itu masalahnya kurang ketahui gitu loh. Saya sendiri pun waktu itu project ini sama sekali nggak tahu ada penebok gitu. Jadi kalau ada penebok ini apa lagi gitu loh kan. Makanya The Bell itu aku merasa lebih poetik lah gitu, lebih poetik, lebih universe juga, dan Bell juga akhirnya bisa Bell dari Tung gitu loh, jadi nggak bisa masuknya ke situ gitu. Dan apa namanya, dan The Bell itu kan kayak panggil, kayak orang mau pakai bell atau apa itu kan buat
lonceng buat manggil-manggil gitu kan, itu lebih masuknya ke situ gitu loh. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Boleh saya tambahkan dikit? Boleh. Memang waktu itu ide awalnya, berdiri lagi ya. Jadi ide awal cerita ini saya sebutkan ya, itu dari Pak Budi. Ya, jadi menginisiasi sampai judul The Bell muncul itu dari Pak Budi. Jadi ketika ya itu secara apa ya, malam-malam Pak Budi tiba-tiba saya kelihatannya ada lonceng, ada bel seperti ini. Ceritanya menarik, itu yang kita develop dari situ. Tapi satu hal lagi, The Bell itu awalnya dalam pembicaraan kita itu adalah singkatan dari Belitung. Pak Budi nih sebagai pengagas ceritanya, silakan Pak. Luar biasa. Mau kali Pak Budi, silakan. Iya, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Nanda sama Pak Aris ya, latar belakang kenapa film ini dibuat memang terinspirasi dari Bell. Awalnya dari Bell. Ya, karena syutingnya di Belitung, kita kan mau ngangkat Bell ini sakral ya, sakral. Tapi karena ada anak muda nakal, dipakailah untuk hal yang tidak tepat dari The Bell itu. Nah, karena syutingnya di Belitung, kita kan harus angkat hantu apa yang cocok di Belitung. Nah kebetulan di kampung saya ini dari dulu kita dari kecil ya udah ditakut-takutin dengan hantu penembok ini. Jadilah lengkap, jadi di Bell penembok ini masuk ke dalam Bell ini ditangkap ya dari Ki Datuk. Nah, terperangkaplah dia di dalam The Bell tersebut. Sebetulnya ini hal yang cukup menarik dari judul ya. Kenapa nggak penembok dan di The Bell? Kenapa? Karena kita ingin juga sebetulnya. Tadi barusan Danto diskusi dengan saya, Pak, lanjutannya gimana? Kalau penembok mungkin selesai nih Pak cerita. Karena kan tadi sudah dibunuh ya, nggak akan lanjut lagi. Tapi kalau The Bell, kita bisa bayangin nggak ya nanti apa yang terjadi nanti dengan Bell itu kalau dibawa ke daerah-daerah lain ya. Seperti itu. Dan ya menurut Ki Datuknya juga terperangkap ribuan mungkin ya maruko halus di dalam Bell tersebut yang dibawa oleh Danto. Mungkin itu sih latar belakangnya kenapa kita lebih memilih The Bell dibandingkan penembok ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, selesai sudah press conference dan selanjutnya kami mengundang teman-teman untuk bisa bergabung berfoto bersama dengan seluruh teman-teman media dan juga seluruh cast dan filmmaker dari film The Bell, Panggilan Untuk Mati. Kami dipersilakan kepada cast dan kru untuk bisa bergabung di depan.